Gelombang aksi mahasiswa terus berlanjut di berbagai daerah. Mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi, evaluasi program pemerintah, dan respons atas berbagai persoalan di masyarakat. Kasus dugaan korupsi MBG di Badan Gizi Nasional terus berkembang. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Geopark Kebumen menyimpan jejak jutaan tahun perjalanan bumi. Namun di balik pengembangan kawasan yang terus berjalan, warisan geologi berisiko terancam jika konservasi diabaikan. Lalu mampukah pelestarian berjalan beriringan dengan pembangunan? Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saya Ihsan Sitorus, saudara. Kita simak sorotan pertama. Gelombang aksi mahasiswa di sejumlah daerah terus berlanjut. Mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi, evaluasi sejumlah program pemerintah, dan respons terhadap sejumlah persoalan di masyarakat. Sementara itu, Istana mengaku tetap terbuka atas kritik dan juga aspirasi dari masyarakat. Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung MPR DPR pada Jumat sore 19 Juni. Aksi diawali dengan konvoi dari Universitas Trisakti menuju gedung DPR. Setelah tiba di depan kompleks DPR, massa langsung menyampaikan sejumlah tuntutan. Hingga malam, mahasiswa masih bertahan di depan gedung DPR. Mereka menuntut pemerintah segera melakukan perbaikan di sektor ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut perbaikan kondisi ekonomi dan evaluasi berbagai program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis. Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia turut menggelar aksi unjuk rasa, menuntut perbaikan kondisi ekonomi dan evaluasi menyeluruh program MBG. Aksi diawali dengan long march dari kawasan Dukuh Atas menuju depan Istana Negara. Dalam aksi itu, sejumlah peserta sempat terlibat aksi saling dorong dengan polisi. Para pengunjuk rasa menyampaikan 3 tuntutan utama, yakni penurunan harga BBM, penghentian program MBG, serta pembukaan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, aksi damai yang mendukung program prioritas Presiden Prabowo, yaitu MBG, digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemenuhan gizi anak, terutama di daerah terpencil. Berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program seharusnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan. Selama 1 pekan terakhir, gelombang aksi demonstrasi mahasiswa terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. 18 Juni di Subang, Jawa Barat, mahasiswa menggelar unjuk rasa dengan menuntut perbaikan kondisi ekonomi, pengusutan tuntas dugaan korupsi program MBG, serta menyoroti penerapan Undang-Undang Polri. Aksi sempat diwarnai ketegangan saat sejumlah mahasiswa berupaya masuk ke kompleks gedung DPRD Subang dan terlibat aksi saling dorong dengan polisi. Di Sorong, Papua Barat Daya, mahasiswa menggelar unjuk rasa dengan mengusung tema Suara Mahasiswa untuk Indonesia yang Berkeadilan. Dalam aksi itu, mahasiswa menuntut pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara serta mengevaluasi program MBG. Masa aksi juga mendorong pemerintah mengambil langkah konkret, menekan harga kebutuhan pokok dan meringankan beban ekonomi masyarakat. Gelombang aksi mahasiswa dimulai sejak 12 Juni lalu. Di Jakarta, mahasiswa memadati Jalan Jenderal Sudirman dan bergerak menuju Bundaran HI. Setidaknya ada 5 tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Mulai dari pemborosan anggaran pendapatan belanja negara, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program makan bergizi gratis. Oleh karenanya kami menuntut 5 hal. Yang pertama, stop pemborosan APBN. Yang kedua, kami meminta agar harga bahan pokok dan juga BBM diturunkan. Yang ketiga, kami meminta dihentikan program-program prioritas pemerintah seperti MBG dan juga. Menanggapi demo mahasiswa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menegaskan pemerintah terbuka terhadap pendapat dan kritik. Namun ia mengatakan agar penyampaian pendapat dilakukan bertanggung jawab dan tidak diiringi provokasi.
Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Senin 15 Juni, gelombang aksi mahasiswa kembali berlanjut. Aksi dipusatkan di depan kompleks gedung MPR DPR serta di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan. Aksi di depan gedung MPR DPR sempat diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi. Senin sore, perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi di kawasan Patung Kuda diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Wakil Presiden. Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan 5 tuntutan yang menjadi pokok aspirasi aksi mereka secara langsung kepada Wakil Presiden. Mahasiswa juga memberikan tenggat waktu 5 hari kepada pemerintah untuk merespons dan menindaklanjuti tuntutan terkait kondisi ekonomi nasional. Unjuk rasa mahasiswa juga digelar di Yogyakarta, tepatnya di kawasan Jalan Malioboro. Di lokasi ini, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi, mengkritik sederet kebijakan pemerintah. Suhu protes mahasiswa yang memanas sejak siang hari berlanjut hingga malam. Diskusi publik bertajuk Pancasila, Fondasi Filosofis Negara Indonesia yang digelar di Universitas Gadjah Mada berakhir ricuh setelah diinterupsi oleh sejumlah mahasiswa. 3 pejabat pemerintah yang menjadi pembicara, yakni Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono harus dievakuasi keluar dari Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Budiman Sujatmiko membantah tudingan bahwa dirinya tidak merespons pertanyaan mahasiswa. Menurut Budiman, saat insiden terjadi, sesi tanya jawab belum dimulai. Tidak pernah ada pertanyaan. Memang belum ada tanya jawab. Belum sampai pada tahap tanya jawab sama sekali, belum karena memang baru pemaparan, diminta oleh moderator kami memaparkan, belum sampai pada tanya jawab, tidak pernah ada pertanyaan. Pada saat moderator menanyakan soal Tio yang mobilnya disadap, ya, dan kita sedang membahas itu, kami sedang membahas itu. Indonesia. Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menyatakan kericuhan dalam forum diskusi di kampus UGM pada Senin malam merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap sikap negara yang dinilai belum merespons berbagai tuntutan perbaikan ekonomi yang disuarakan mahasiswa di berbagai daerah. Dan ketidakpercayaan. Jadi ya siapapun yang datang, ya kami nggak datang ngomong, nggak bilang sini atau tapi intinya ya kami merasa punya hak untuk mengekspresikan kecewaan tadi, kemarahan tadi, ketidakpercayaan tadi, karena selama bertahun-tahun kita sudah ditindas. Pihak istana melalui Badan Komunikasi Pemerintah merespons gelombang aksi mahasiswa yang menyuarakan tuntutan perbaikan ekonomi serta kritik terhadap sejumlah kebijakan, salah satunya MBG. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari dalam keterangan tertulis menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan penghematan pada berbagai pos belanja negara. Kodari juga menegaskan Prabowo berada di garda terdepan dalam upaya menutup kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Aksi mahasiswa menjadi sinyal kuat adanya tuntutan perbaikan di berbagai sektor. Di tengah dinamika ini, dialog dan langkah nyata pemerintah menjadi harapan untuk menjawab aspirasi masyarakat. Saudara, di balik rapat tertutup, DPR dan BGN membahas pembenahan program MBG. Lalu apa saja yang akan berubah? Selengkapnya usai jeda. Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat. Iya, stop untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi.
Saudara, kasus dugaan korupsi MBG di Badan Gizi Nasional terus berkembang. Rapat tertutup BGN dan DPR menyoroti sejumlah hal, diantaranya ada efisiensi MBG ke depan dan juga tata kelola. Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Jadi emang ini jalan terakhir untuk kami mengadu. Kepada siapa lagi? Kepada konstitusi lah kami berharap, ya kalau nggak punya dapur ya. Lalu kemudian setelah ada MBG 2026 terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru P3K yang dianggap sudah sejahtera, dipecat juga, dan juga guru honorer. Guru honorer yang sudah terangkat menjadi P3K paruh waktu juga gajinya di bawah guru honorer. Sengkarut tata kelola MBG mengemuka di sidang lanjutan uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penempatan program makan bergizi gratis atau MBG ke dalam anggaran pendidikan. Dalam sidang, guru, orang tua murid penerima MBG hingga saksi ahli menjelaskan betapa pelaksanaan MBG berdampak pada lingkungan pendidikan. Mayoritas responden, teman-teman yang mengisi, bercerita, mengirim pesan kepada saya, menyatakan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis berdampak pada terganggunya kegiatan belajar, mengajar di sekolah. Dampak yang paling banyak disebut adalah berkurangnya jam efektif karena proses distribusi, pengambilan, pengembalian wadah, yang ini bertentangan sekali dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, seringkali berlangsung pada saat jam pelajaran. Selain itu, ini perlu diketahui juga oleh pemerintah, banyak juga yang menyampaikan bahwa program ini menambah beban guru karena mereka harus terlibat langsung dalam proses pembagian makanan, menghitung jumlah paket, hingga memastikan pembagian wadah makanan. Waktu istirahat pun tidak ada, waktu persiapan mengajar menjadi berkurang. Anggota koalisi MBG Watch Agus Sarwono menyebut kekhawatiran akan tata kelola yang belum matang dan regulasi yang belum sepenuhnya terbentuk memunculkan potensi pemborosan anggaran dan risiko korupsi dalam tubuh BGN sudah diingatkan sejak awal. Sebetulnya sejak tahun lalu ya, Transparansi Internasional Indonesia dan jumlah koalisi masyarakat sipil sudah menyampaikan pesan utama terhadap proyek strategis nasional, dalam hal ini adalah makan bergizi gratis begitu ya. Potensi pemborosan anggaran, risiko korupsi yang sangat besar begitu ya. Itu juga sudah kita ingatkan sejak tahun lalu. Sudah sangat banyak kajian yang sudah dibuat oleh teman-teman masyarakat sipil, setidaknya dari aspek tata kelola begitu ya. Dan kami sampaikan juga seharusnya di tahun pertama itu adalah lebih banyak di penguatan tata kelola terlebih dahulu. Jangan dieksekusi langsung. Tapi kan faktanya di tahun pertama itu langsung digas ya. 10 bulan loh BGN tidak bekerja tanpa ada regulasi yang ajak dalam konteks pengelolaan program, karena Perpres 115 itu baru terbit di akhir-akhir Oktober. Di sisi lain, Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan program MBG. Tata kelolanya dinilai rawan salah sasaran karena cakupan penerima manfaat yang terlalu luas. Tujuan awal dari MBG ini kan memang mengatasi stunting, gizi buruk, gitu ya, malnutrisi lah, gitu ya. Ya. Itu tujuannya bagus, gitu. Karena memang harus kita akui di masyarakat kita masih banyak keluarga prasejahtera yang anak-anaknya mengalami gizi buruk. Nah, karena itu ketika program ini dijalankan dan diberikan kepada semua siswa dari semua kalangan, maka potensi ketidaktepatan sasarannya menjadi sangat tinggi gitu. Kalau dari studi yang kami lakukan, inclusion error-nya gitu ya, jadi kelompok sasaran yang seharusnya tidak menerima MBG itu kira-kira 36%. Jadi lebih dari sepertiga itu penerima MBG itu adalah masyarakat yang seharusnya tidak menerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari menyatakan program MBG akan tetap menjadi program prioritas nasional. Lantaran program MBG merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden 2024. Dalam pernyataan tertulisnya, Kodari menyebut bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, program tersebut tidak bisa diberhentikan. Senin 15 Juni, para pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru diangkat menghadiri rapat dengar pendapat dengan anggota DPR Komisi 9 guna membahas anggaran MBG.
Rapat digelar tertutup merupakan kesepakatan legislatif dan eksekutif demi mencegah kesalahan persepsi publik terkait informasi anggaran BGN. Rapat ini terbuka atau tertutup, Bapak Ibu? Tertutup? Oke, seperti kita rapat-rapat kita kemarin untuk membahas anggaran, rapat ini saya nyatakan tertutup untuk umum. Usai rapat, Komisi 9 DPR menyebut BGN menyampaikan pagu anggaran tahun 2027 sebesar 270 triliun rupiah. Namun DPR menekankan angka itu belum menjadi anggaran yang akan digunakan tahun depan dan akan jauh berkurang. Kalau pagu indikatif yang disampaikan secara formal itu tadi 270 triliun ya, tetapi kembali lagi saya harus kasih disclaimer, anggaran ini bukan anggaran yang akan disetujui dan akan digunakan. Karena ini anggaran yang disusun oleh pimpinan BGN yang lama. Jadi kami tadi dipastikan oleh teman-teman BGN bahwa ke depan di 2027 anggarannya pasti akan berkurang jauh. Berapa jumlahnya kita juga belum tahu, mereka juga belum bisa memastikan karena proses menghitung masih dilakukan sampai saat ini. Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari, ditunjuk sebagai juru bicara BGN, mempertegas akan ada efisiensi MBG. Bentuknya adalah pemenuhan gizi. Nah, hal-hal teknis, tapi mohon maaf nih, mungkin karena saya juga bukan ahli gizi, tapi kami berusaha mendengarkan para pakar yang sudah ada sebenarnya di Kementerian Kesehatan. Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat. Nah, beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Iya, stop untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi. Sementara saat ditanya nasib motor listrik MBG seusai kasus dugaan pengadaan yang ditangani Kejagung, Kepala BGN Nani Esdeyang enggan menjawab dan bergegas pergi. Iya, Ibu enggak, maksudnya kan pertanyaannya kan enggak. Kenapa Ibu enggak mau menjawab dulu? Bu, soal motor listrik aja, Bu. Motor listrik. Motor listrik di lapangan di mana, Bu? Kan Bu Arum kan ngebahas anggaran, Bu. Nanti dijelaskan, Bu Arum. Terbaru dari penyelidikan kasus dugaan korupsi di tubuh BGN, Kejaksaan Agung menetapkan Glory Harimasi Hombing selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security yang jadi salah satu mitra BGN dalam pembukaan dapur makan bergizi gratis sebagai tersangka baru pada 18 Juni lalu. Penyidik menduga Glory terlibat dalam praktik penjualan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG kepada calon mitra MBG dan bekerja sama dengan ex-kepala BGN Dadan Hindayana. Maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPPG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Selanjutnya, setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur tersebut. Sementara, tersangka kasus korupsi MBG mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menjalani pemeriksaan pertama sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Juni lalu. Agenda termasuk pertimbangan pengajuan justice kolaborator yang diajukan usai dinyatakan tersangka. Sebelumnya, Sony mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Pengajuan itu dilakukan sebagai bentuk kerjasama dengan penyidik untuk membantu mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus korupsi MBG. Kejaksaan Agung juga membuka peluang penerapan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus korupsi tata kelola program MBG demi mengejar aset-aset hasil korupsi. Saudara, di balik pesona wisatanya, Geopark Kebumen menjaga kelestariannya di tengah laju pembangunan. Selengkapnya usai jeda di 60 menit Special Report. Yang disebut Geopark itu adalah konsep membangun kawasan secara berkelanjutan. Saudara, Geopark Kebumen menyimpan catatan sejarah panjang
geologi bumi yang terbentuk selama jutaan tahun. Namun, pengembangan kawasan dan meningkatnya aktivitas pariwisata membuat warisan itu berisiko terancam. Lalu mampukah pembangunan dan pelestarian berjalan beriringan secara berkelanjutan? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Alivia Nada Malik, dan juru kamera Rizal Wahyu Saputra dari Kebumen, Jawa Tengah. Dari batu, kita bisa tahu tentang sejarah bumi kita. The present is the key to the past. Apa yang kita lihat hari ini adalah kunci memahami masa lalu. Kalau kita lihat, itu kan pemerintah kan menetapkan geopark dan kawasan konservasi itu sebagai zona prioritas pariwisata dan konservasi, gitu ya. Sehingga perizinan pertambangan di dalam area tersebut itu ataupun misalnya dia berdekatan gitu dengan kawasan itu dibatasi, bahkan juga dicabut kalau misalnya terlalu membahayakan untuk wilayah konservasi itu. Refleksi dari banyak sekali upaya-upaya perumusan kebijakan dalam kerangka untuk mewujudkan pariwisata yang katanya kalau misalnya memang mau dibuat berkelanjutan, ya ayo kita buat berkelanjutan sekalian, nggak usah nanggung-nanggung. Di balik lempengan batu dan juga gugusan Bukit Kapur, geopark di Indonesia menyimpan narasi geologi berusia jutaan tahun. Kini sejumlah destinasi wisata telah menyandang status sebagai UNESCO Global Geopark. Memiliki luas daratan 1.160 km persegi dan luas lautan 21,98 km persegi. Kawasan Geopark atau Taman Bumi Kebumen mencakup 22 kecamatan dan 374 desa. Bertajuk The Glowing Mother Earth of Java, Kebumen Geopark diresmikan sebagai UNESCO Global Geopark pada April 2025. Menurut Husni Ansori, Koordinator Geopark dan Geoheritage BRIN, kawasan ini memiliki warisan geologi unik dan bernilai tinggi. Kita melihat ada international value. Nah, international value dari apa yang ada di sini adalah tentang the best evidence of plate tectonic theory. Bukti terbaik tentang teori tektonik lempeng. Ya, di mana? Ya di Asia Tenggara kita berani sebut itu. Nah, bukti itu dibuktikan apa? Dari batuan-batuan yang ada yang kita temukan, bahwa di sini kita ketemu batuan-batuan dari lantai samudranya, batuan-batuan dari tepi benuanya, batuan-batuan yang terbentuk kira-kira 40-60 kilo di bawah sana. Nah, kita ketemu semua di sini. Dan ini dihasilkan dari satu proses yang disebut subduction. Melalui bebatuan di kawasan Geopark, kita dapat membaca sejarah bumi yang terbentuk jutaan tahun silam. Nah, kemudian batuan diabas itu batuan apa sebenarnya? Diabas itu adalah, kalau lihat dari teksturnya, ini pasti batuan beku. Beku itu dicirikan oleh kristal yang saling mengikat. Jadi, ini sudah kita dating 28 juta tahun yang lalu. Ya, jadi saat 28 juta tahun yang lalu ada aktivitas vulkanik di tempat ini yang menghasilkan tubuh-tubuh intrusi dangkal, menghasilkan diabas. Dari batu kita bisa tahu tentang sejarah bumi kita. The present is the key to the past. Apa yang kita lihat hari ini adalah kunci memahami masa lalu. Tahun 2023, Badan Riset Inovasi Nasional bersama pemerintah daerah Kabupaten Kebumen mendorong status geopark berskala internasional dari UNESCO untuk Geopark Kebumen. Di tahun 2024, dua asesor UNESCO Global Geopark dari Jerman dan Tiongkok menilai kesiapan dan kelayakan Geopark Kebumen. Demi mendukung proses tersebut, BRIN bersama Pemkab Kebumen menyiapkan Geotrail atau jejak situs geologi sebagai salah satu indikator penilaian. Geotrail itu adalah lintasan yang punya tema. Nah, kemudian mereka datang melihat
bagian-bagian dari titik-titik geotrail yang disebut geosite, culture site, biosite itu tadi. Nah, kemudian dari situ mereka menanyakan kepada masyarakat di situ. Yang menjelaskan bukan kita, tapi yang menjelaskan si empunya. Nah, untuk bisa menjelaskan mereka tentu kita edukasi, kita pahamkan, mereka harus punya rasa itu. Tahun 2025, Geopark Kebumen resmi ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark dengan status hijau yang mendorong pembangunan 3 pilar, pemberdayaan masyarakat lokal, edukasi, dan konservasi. Status hijau merupakan penilaian tertinggi. Status lainnya, yakni status kuning, alias peringatan yang dikeluarkan UNESCO karena pembangunan di Geopark tidak sejalan dengan prinsip Geopark. Ketika kawasan Geopark kehilangan status atau dicabut keanggotaannya oleh UNESCO, maka statusnya di level merah. Ada standar mereka, ada form. Kalau Kebumen ada 4 rekomendasi. Nah, terkait penganggaran, kemudian terkait indigenous people, terkait perbaikan di fasilitas-fasilitas geosite itu. Terus satu lagi kalau nggak salah terkait dengan sosialisasi dan edukasi lah. Kira-kira itu yang menjadi rekomendasi untuk diperhatikan. Geopark Kebumen adalah satu dari ratusan geopark di dunia. Hingga kini, ada 229 geopark tingkat global di bawah UNESCO yang tersebar di 50 negara. Dari total tersebut, Indonesia memiliki 12 geopark yang masuk dalam jaringan Taman Bumi Dunia UNESCO. Menurut Kusni Ansori, geopark semestinya menerapkan konsep pembangunan kawasan berkelanjutan yang menghubungkan kekayaan geologi, hayati, dan budaya. Yang disebut geopark itu adalah konsep membangun kawasan secara berkelanjutan. Di mana di situ ada keragaman geologi yang kemudian kalau punya nilai-nilai penting, nilai-nilai ilmiah yang unik, dijadikan menjadi warisan geologi. Kemudian ada keragaman budaya, biasanya nanti menjadi cagar budaya. Budayanya juga ada yang tangible dan intangible. Kemudian keragaman hayati, ya, keragaman hayati itu bisa jadi nanti di situ ada kawasan ekosistem tertentu atau kawasan hutan lindung. Nah, 3 komponen itu adalah landasan dasar dari geopark. Sayangnya, di Indonesia, keberadaan geopark justru terus-menerus hadapi ancaman. Seperti yang dialami Geopark Maros Pangkep hingga Raja Ampat. Sementara ahli geografi pariwisata Universitas Gadjah Mada, Rucitra Maristiawan mengingatkan, ancaman terhadap geopark juga bisa datang dari keberadaan pariwisata yang bak pisau bermata dua. Digadang-gadang sebagai solusi, namun dalam realisasinya malah justru bersifat eksploitatif. Konteks pariwisata itu selalu diposisikan sebagai satu hal yang lebih baik daripada katakanlah kemarin ada kasus mining, ada kasus pembukaan lahan untuk food estate misalnya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kita melihat yang terjadi di Indonesia sekarang, terutama di program-program pembangunan geopark, yang terjadi adalah pariwisata itu dipilih sebagai the best evil istilahnya. Jadi program pembangunan masuk di situ alasannya adalah yang ini adalah lebih baik daripada eksploitasi lahan yang sebelum-sebelumnya dikembangkan. Tetapi in the end, akhirnya kunci pariwisata itu kan ada akses dan juga ada market. Nah, untuk mengakomodasi market kita membutuhkan akses. Dan ketika market ini sudah terakomodasi, sifatnya itu kan kita terus-menerus ingin mencoba untuk menampung bagaimana market itu supaya bisa spending lebih lama di sana, supaya bisa bertahan lebih lama di sana. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberadaan geopark sebagai zona konservasi dan pariwisata. Niluh menyebut, melalui kolaborasi lintas sektor baik dengan Bappenas, Kementerian SDM hingga pemerintah daerah, pengelolaan geopark bisa berjalan dengan baik.
Kalau kita lihat, itu kan pemerintah kan menetapkan geopark dan kawasan konservasi itu sebagai zona prioritas pariwisata dan konservasi, gitu ya. Sehingga perizinan pertambangan di dalam area tersebut itu ataupun misalnya dia berdekatan gitu dengan kawasan itu dibatasi, bahkan juga dicabut kalau misalnya terlalu membahayakan untuk wilayah konservasi itu. Kalau Kementerian Pariwisata, kami tentu lebih fokus kepada memperlakukan geopark itu sebagai bagian dari destinasi atau daya tarik wisata. Artinya kita support dari sisi pengembangan kualitas SDM-nya di sana, kemudian juga diversifikasi produk, kemudian visibilitas kepada wisatawan yang datang ke sana, baik untuk sekedar liburan maupun yang juga misalnya ingin melakukan penelitian. Saudara, di balik status taman bumi berkelas dunia, sejumlah kawasan di Indonesia masih menghadapi tantangan menjaga kelestariannya. Selengkapnya usai jeda. Banyak sekali upaya-upaya perumusan kebijakan dalam kerangka untuk mewujudkan pariwisata. Kalau misalnya memang mau dibuat berkelanjutan, ya ayo kita buat berkelanjutan sekali. Saudara, meski telah menyandang status geopark atau taman bumi berkelas dunia, sejumlah kawasan di Indonesia masih menyimpan tantangan untuk menjaga keberlangsungannya. Laju pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam kerap berhadapan dengan upaya pelestarian kawasan geopark yang menjadi keunikan wilayah tersebut. Meskipun telah menyandang status warisan dunia, kawasan geopark di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Laju pembangunan dan juga eksploitasi alam berbenturan dengan upaya konservasi situs geologi. Geopark tak hanya menjaga warisan alam dan budaya, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui geoturism. Tahun 2014, Adi Primanto Sheva, warga Karangsambung, menemukan bukit dengan pemandangan matahari terbit di dekat rumahnya. Bersama kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, Adi mengembangkannya menjadi destinasi wisata bernama Pentulu Indah, yang berarti Bukit Indah. Nah, ini menjadi istimewa di wilayah ini. Nah, kebetulan ternyata view dan landscape dari salah satu spot di wisata ini itu kan sunrise, dan sunrise-nya itu di bawahnya menampilkan pegunungan-pegunungan yang di bawah pegunungan itu merupakan letak-letak geoset yang ada di Geopark Kebumen. Kita bisa melihat pemandangan landscape wilayah tumbukan zona subduksi itu. Salah satunya kalau mereka mengatakan kawasan Melangs. Nah, itu sudah cukup terkenal di kawasan di para pakar geologi ya. Nah, banyak orang tahu bahwa kawasan di sini merupakan kawasan zona subduksi yang sangat langka. Hanya ada beberapa titik di dunia dan di sini kan bisa dilihat langsung. Namun, di balik keindahan panorama dan keunikan yang ditawarkan, Bukit Wisata Pentulu Indah masih menghadapi tantangan memulihkan kunjungan wisatawan pasca pandemi COVID-19. Data menunjukkan, jumlah pengunjung sempat menembus 52.000 orang pada 2018, kini menurun tajam. Pada 2026, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 1.781 orang. Sepinya pengunjung Pentulu Indah juga terasa dari seberang gerbang pintu masuk. Deretan warung yang dulu menyambut wisatawan, kini hanya tersisa satu warung milik Sutiah yang masih bertahan. Sejak 2015, ia menjual aneka makanan dan minuman untuk wisatawan yang beristirahat, kini sepi pembeli. Soalnya kalau dulu kan pengunjung lumayan ramai ya, lumayan ramai, yang jualan juga banyak. Kalau kesininya semenjaknya ada COVID, pengunjung berkurang, yang jualan juga berkurang. Ya ini banyak lihat sendiri kan, tinggal satu orang yang di sini. Meski pengunjung tak seramai dulu, musim kemarau menjadi harapan terbesarnya saat wisatawan datang untuk berkemah. Selagi wisata ini masih dibuka,
Saya kepingin ibaratkan usaha di sini. Lagi ada wisata di sini dibuka. Biarpun teman-teman udah nggak tahan, udah pada pergi ya. Ya saya kepingin masih bertahan. Adi menilai turunnya jumlah kunjungan ini tak lepas dari perubahan tren wisatawan. Pesona alam saja tak lagi cukup menarik minat pengunjung. Ini agak cukup unik karena Gen Z itu punya pola pikir dan sudut pandang yang berbeda tentang wisata. Ini misalnya, tempat wisata ya harus ada pemandangannya. Terus amenitasnya juga harus bagus, harus estetik gitu. Terus yang selanjutnya harus ada tempat ngopinya, harus ada fasilitas tempat makan yang bagus untuk medsosnya, sehingga mereka berwisata mengeluarkan uang, tapi setelah itu mereka bisa mendapatkan konten yang bagus untuk media sosial mereka. Adi sadar benar, untuk menarik minat wisatawan butuh pembenahan dan pengembangan fasilitas. Cuma ya harus diakui juga bahwa pengembangan wisata pasti butuh ruang. Terus ruang itu digunakan untuk fasilitas. Itu jelas nggak lepas dari yang namanya pembukaan lahan. Tapi menurut kami bahwa konsep pariwisata itu bisa lebih berkelanjutan. Berbeda dengan konsep-konsep yang misalnya non-konservasi ya. Yang ini kan pengelolaannya berbasis masyarakat dan di bawah naungan desa ya. Nah ini kita lagi mencari itu untuk mengembangkan bagaimana ini bisa disupport supaya amenitasnya lebih lengkap lagi dan nanti wisata kita akan lebih bagus lagi, lebih tertata, lebih nyaman dan lebih membuat wisatawan betah di sini seperti ini. Wakil Menteri Pariwisata Diluk Puspa mengakui ada perubahan karakter wisatawan yang kini menjadi bahan evaluasi Kementerian Pariwisata dan sektor-sektor terkait. Pariwisata itu sudah bergeser tadi dari mass tourism ke quality dan sustainability. Semakin kita kesini, kita tidak lagi melihat dari sisi jumlah kunjungan, tetapi quality of experience, quality of destination, sehingga kita bisa fokus kepada sustainability dari destinasi tersebut gitu. Yang pertama adalah aksesibilitas, kedua amenitas, dan yang ketiga adalah atraksi. Nah, kita biasanya evaluasi nih ketiga hal ini. Kira-kira seperti apa aksesibilitasnya? Kemudian yang berikutnya dari sisi amenitasnya, bagaimana ketersediaan hotel, ataupun penginapan di wilayah tersebut. Kemudian sanitasinya seperti apa? Ini juga apalagi sekarang di dunia digital ini orang beramai-ramai inginnya dapat sesuatu yang kalau foto bagus bisa posting ke media sosial dan sebagainya, itu which is itu bagus ya. Koordinator Geopark dan Geoheritage Brin Husni Ansori menyebut kedepannya geoturisme masih berpotensi menarik minat investor, namun Husni mengingatkan jangan sampai investasi yang masuk justru meninggalkan masyarakat dan bahkan merusak geosite. Karena geopark itu seksi loh. Ya, kalau sesuatu yang seksi pasti akan banyak kepentingan-kepentingan di situ. Nah, dengan jumlah wisatanya yang banyak, ya, pasti akan banyak orang melakukan investasi di bidang pariwisata. Nah, masalahnya kadang-kadang investasi di bidang pariwisata bisa jadi melanggar perundangan yang berlaku, misalnya tata ruangnya, penggunaan lahannya, begitu, atau tidak sejalan dengan konsep geopark. Konsep geopark itu kan di dalam konteks pengembangan ekonomi itu seharusnya adalah berbasis masyarakat. Beberapa contoh misalnya ada investasi di bidang pariwisata di salah satu geosite, tetapi model pengembangannya kurang maksimal mengembangkan masyarakat. Sementara ahli geografi pariwisata Universitas Gadjah Mada, Rucita Rahmari Setiawan mengingatkan, tujuan wisata berkelanjutan akan sulit terwujud jika hanya berfokus pada target ekonomi semata. Boleh nggak kita temukan satu desa wisata yang tagline-nya itu berkelanjutan, tetapi desa wisata tersebut bisa long last dan bisa punya grafik pertumbuhan yang konsisten naiknya itu selama lebih dari 10 tahun.
nggak ada, Mbak. Setelah 5 tahun turun gitu loh. Karena apa? Karena orientasi kita di awal itu adalah menawarkan alternatif sumber ekonomi alternatif. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pariwisata yang seharusnya diusulkan gitu. Itu yang harusnya menjadi refleksi dari banyak sekali upaya-upaya perumusan kebijakan dalam kerangka untuk mewujudkan pariwisata yang katanya kalau misalnya memang mau dibuat berkelanjutan, ya ayo kita buat berkelanjutan sekalian, nggak usah nanggung-nanggung. Geopark adalah titipan masa depan, alih-alih komoditas wisata. Menjaga keseimbangan antara ekonomi dan juga pelestarian alam semestinya jadi kewajiban. Agar situs geologi tidak rusak oleh eksploitasi tersembunyi di balik dalih pariwisata berkelanjutan. Alifia Malik, Rizal Wahyu Saputra, Ali Husman melaporkan. Kami tutup 60 menit special report edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu. Sampai jumpa.